Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah, juga masih diberikan kesempatan untuk bisa ngaji. Meskipun saya lihat masjidnya tadi dibongkar total bahge, padahal saya mikirnya ini libur ini sampai mungkin 2 tahun 3 tahun atau sampai pilpres yang akan datang. Ternyata malah di WA ngaji, luar biasa ya. Jadi semangat ibadahnya itu luar biasa, semangat berlomba-lomba dalam ketaatannya itu sangat luar biasa. Jadi saya doakan mudah-mudahan para jamaah, baik bapak ataupun ibu yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi yang kita bahas itu ya seputar ilmu fikih. Dan ketika kita berbicara tentang ilmu fikih, maka satu kalimat yang harus kita pegang adalah bahwa ketika kita belajar ilmu fikih, maka belajar fikih itu santai. Jadi belajar fikih itu harus santai. Kenapa? Karena konsekuensi yang harus muncul ketika kita belajar ilmu fikih, pasti di dalamnya itu ada banyak pendapat ulama, ada banyak ijtihad dari para ulama, yang kemungkinan antara ijtihad atau pendapat yang satu dengan pendapat yang lain pasti ada perbedaan. Contoh gampangnya saja, ketika tadi kita sholat subuh, pasti ada yang berpegang bahwa pendapat kunut subuh itu adalah hukumnya sunnah. Ada lagi yang berpegang bahwa kunut subuh tidak sunnah. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada yang mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Jadi konsekuensinya pasti kalau kita berbicara ilmu fikih, perbedaan. Jadi memang perbedaan, kalau kita berbicara masalah fikih itu adalah sesuatu yang ada, bukan diada-adakan. Jadi jangan heran kalau misalkan ada orang beribadah kok pakai pendapat 1, pakai pendapat 2, pakai pendapat 3, jangan heran. Dan jangan keburu kita langsung memvonis itu salah, memvonis itu tidak sunnah. Bisa jadi apa yang kita pegang ya hanya itu yang kita ketahui, sedangkan kita tidak tahu pendapat yang dipegang oleh orang lain. Makanya sebelum lebih jauh ketika kita ingin mendalami ilmu fikih, maka seseorang itu harus siap menghadapi perbedaan. Ketika ada perbedaan, maka dia harus bijak dalam perbedaan. Sholat subuh, imamnya pakai kunut, jamaahnya ada yang kunut, ada yang enggak, gak masalah. Yang penting apa? Sama-sama sholat subuh. Dulu itu antara NU Muhammadiyah rame ribut hanya karena kunut subuh. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada keributan. Kenapa? NU dan Muhammadiyahnya sama-sama nggak sholat subuh, ya. Jadinya nggak ono saya ngurus masalah kunut
subuh. Tapi insya Allah yang hadir di tempat ini semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kaidah fikih yang berbunyi la yungkarul mukhtalafu fihi wa innama yungkarul mujma'u alaih. Tidak boleh mengingkari perkara yang keharamannya masih diperdebatkan, tetapi harus mengingkari perkara yang keharamannya sudah disepakati. Ini terdapat dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair yang ditulis oleh Imam Suyuti. Dan ini dijelaskan oleh banyak ahli fikih. Di antaranya adalah Ibnu Nujaim Al-Hanafi dan juga Imam Suyuti yang menulis kitab ini, di mana kitabnya ini berisi kaedah-kaedah fikih. Jadi maksud dari kaedah tadi yang berbunyi tidak boleh mengingkari perkara yang masih diperdebatkan, tapi harus mengingkari perkara yang sudah disepakati, itu maksudnya adalah kita tidak bisa seenaknya menyalahkan orang lain yang melakukan perkara yang keharamannya masih diperdebatkan. Contoh kunut, masih diperdebatkan atau sudah sepakat? Diperdebatkan. Maka ketika melihat orang melakukan, ketika melihat orang tidak melakukan, gak boleh kita mengingkari. Oh, ini berarti pakai pendapat yang ini. Oh, ini berarti pakai pendapat yang ini. Mungkin kemarin ya, Maulid Nabi, ada yang memperingati, ada yang tidak. Kira-kira ini sepakat gak orang-orang sunnah memperingati, atau sepakat gak memperingati Maulid Nabi bid'ah? Sepakat atau tidak? Tidak. Ada yang mengatakan dianjurkan memperingati Maulid Nabi, ada yang memang mengatakan tidak dianjurkan karena tidak dicontohkan. Berarti ada perbedaan di sini. Ketika ada perbedaan, maka kita tidak boleh mengingkari. Artinya apa? Bijak dalam perbedaan. Yang memperingati silahkan, tidak memperingati silahkan, karena masing-masing punya pegangan sendiri-sendiri. Nah, itu maksudnya. Gak boleh seenaknya menyalahkan orang lain yang melakukan perkara yang haramnya masih diperdebatkan. Merokok misalkan, apakah semua para ulama sepakat rokok haram? Halo? Sepakat enggak? Satu, ulama ada yang mengatakan hukumnya haram. Yang kedua, ada yang mengatakan hukumnya makruh. Sepakat atau tidak? Belum sepakat para ulama. Nah, ketika belum sepakat ada yang merokok, apakah kita mau menyalahkan langsung? Ya jangan. Bisa jadi orang yang merokok pakai pendapat yang mengatakan makruh. Saya pribadi misalkan gak merokok, tapi gak sembarangan saya langsung mengatakan rokok haram. Tidak. Kenapa? Karena memang di situ ada perselisihan di antara para ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi mungkin saja dia berpegang dengan pendapat yang tidak mengharamkan, bisa jadi dia berpegang kepada pendapat yang lain. Maka ketika berbicara ilmu fikih harus nyantai dan harus bijak. Akan tetapi jika keharaman sesuatu itu sudah disepakati, zina haram, ada nggak pendapat dari ulama yang mengatakan zina makruh atau zina sunnah? Ada nggak? Semua ulama dari A sampai Z semuanya sepakat. Nah, ketika ada yang berbeda sendiri, harus diingkari. Kalau yang seperti itu harus diingkari. Kenapa? Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Sholat hukumnya wajib, sholat 5 waktu. Ada nggak yang berbeda pendapat? Misalkan sholat 5 waktu sunnah. Tidak ada. Semuanya sepakat sholat 5 waktu wajib. Maka ketika ada yang berbeda dari kesepakatan ini, berarti itu harus kita ingkari. Ini pendapat salah. Bisa dibedakan nggak? Bisa dipahami? Tapi ketika ada ulama berpendapat A, ada ulama berpendapat B, dan memang ulamanya ya ulama yang bisa dipegang, maka nggak boleh sembarangan atau seenaknya kita mengingkari. Halah, ini salah, pendapatmu yang benar. Itu tidak boleh. Jadi kalau dia itu sudah disepakati haram, sudah tidak ada toleransi untuk mereka yang mau melakukan. Ya, seperti contoh tadi. Jadi dengan bahasa yang lebih sederhananya seperti ini. Kalau masalahnya itu masih diperselisihkan,
istilahnya adalah mukhtalafu fihi, maka gak usah kenceng-kenceng kalau kita diskusi, gak usah kenceng-kenceng kalau berdebat, gak usah keras-keras kalau ngeyel. Percuma, buang-buang energi. Pada akhirnya mereka ya akan berpegang pada pendapatnya masing-masing. Karena masalah yang masuk ke dalam kategori masih diperselisihkan oleh para ulama atau mukhtalafu fihi, mau ditarik kemanapun ya tetap keadaannya seperti itu. Bahkan ulama sepakat ya dalam perbedaan, bahwa dalam kondisi ini perbedaan di antara ulama ada. Maka gak usah kenceng-kenceng. Yang mau pakai pendapat A monggo, yang mau pakai pendapat B juga monggo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi di sini para ulama fikih itu sangat memperhatikan keberlangsungan hidup yang harmonis antara sesama, lebih memperhatikan persatuan daripada keributan atau perpecahan. Para ulama lebih memilih hidup bersama, rukun. Makanya para ulama itu gak gampang menyalahkan, meskipun guru dan murid. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, tapi pendapatnya beda. Imam Syafi'i suami istri bersentuhan batal, tapi kalau Imam Malik suami istri bersentuhan kalau tidak sengaja tidak batal. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hambal, tetapi Imam Ahmad bin Hambal tidak mensunnahkan kunut subuh. Imam Syafi'i gurunya mengatakan sunnah kunut subuh. Tetapi apakah di antara mereka langsung ribut? Tidak, tetap saling menghormati. Nah, itu yang dipegang oleh para ulama. Selama memang apa yang diyakininya itu bersandar kepada pendapat ulama yang lain yang juga kuat, maka kita ya harus saling menghormati. Jadi gak boleh kita sampai mengatakan ini pendapatku ini yang benar. Gak boleh. Karena bisa jadi ya kita gak ngerti pendapat yang dipegang orang lain. Tetapi ya sampai sekarang ya masih ada oknum-oknum yang seperti itu masih ada. Seakan-akan gak mau menerima perbedaan. Pokoknya harus ini. Pokoknya kalau gak ini salah. Ada. Padahal itu masalah ilmu fikih. Bahkan 4 mazhab beda. Bahkan dalam satu mazhab pun ulamanya itu bisa beda. Itu fikih. Sama-sama bermazhab Syafi'i, tapi pendapatnya beda para ulama. Itu bisa terjadi. Apalagi kalau beda mazhab. Bisa jadi banyak perbedaan. Jadi intinya kalau masalah ilmu fikih santai aja. Kalau kita melihat beda, santai. Kemarin saya sholat, ya kebetulan saya baru datang dari umroh, baru datang hari Selasa, sholat tepat di samping saya ketika takbiratul ihram tidak sendekap. Allahu Akbar. Berarti itu pakai pendapatnya siapa? Imam Malik, gak sendekap. Kebetulan di samping saya ada yang sendekap. Tapi apa? Aman, gak ada yang saling menyalahkan. Bahkan ada yang sujud pakai batu. Itu berarti apa? Syiah. Syiah berarti boleh masuk, masih ke dalam. Padahal ada aturan di Mekah Madinah, kafir tidak boleh masuk. Artinya apa? Syiah masih diakui berarti. Pakai batu. Seandainya memang tidak diakui, dianggap kafir, boleh masuk enggak harusnya? Gak boleh. Tapi ternyata masih ada. Gak ada yang menyalahkan. Ya tapi kita ya meskipun gak boleh menyalahkan, bukan berarti pas sepakat. Oh berarti boleh ini. Ya jangan ya, karena kita beda. Tetap kita harus berpegang pada pendapat kita. Ketika imam yang ngimami, yasir bismillahnya, bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahirabbil alamin, baru dikeraskan. Dan itu gak masalah. Karena yang berkumpul itu seluruh dunia, bermacam-macam mazhab pun berkumpul dalam satu tempat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Jadi gak boleh kita ada kalimat yang benar itu hanya pendapatku. Jadi mereka itu hidup di lingkungan yang sebenarnya tidak buta dengan syariah. Yang kemudian orang-orang di lingkungan itu
sudah terbiasa dengan salah satu pendapat ulama dalam masalah fikih, seperti contoh di Indonesia. Jadi orang-orang mulai dari yang awam sampai ke tingkat-tingkat lebih atasnya lagi sudah terbiasa mengamalkan apa? Mazhab Syafi'i. Bersentuhan suami istri tidak batal, itu sudah terbiasa, bukan tanpa dasar, itu ada dasarnya. Tapi tiba-tiba kok ada orang bawa pendapat baru yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat setempat, kemudian dia dengan PD-nya langsung nyalah-nyalakan, itu tidak sesuai dengan sunnah, yang benar ini. Nah, yang kayak gitu itu yang pada akhirnya menimbulkan keributan. Ya, boleh beda, yang tidak boleh itu adalah berpecah belah. Monggo silahkan, gitu harusnya. Monggo silahkan pakai pendapat yang ini. Makanya saya senang kalau di Masjid Baitul Jannah ini mau kunut gak kunut rukun, ya. Habis ngaji makan bareng, gitu ya. Ya itu bagus itu. Sing penting apa? Ya sama-sama sholatnya itu. Jumatan misalkan mau azan 1 kali, azan 2 kali, semuanya berkumpul jadi satu, nggak apa-apa, bagus. Tarawih misalkan yang sholat 20 rakaat, yang sholat 8 rakaat jadi satu semuanya, nggak apa-apa. Sing masalah itu kalau apa? Nyalah-nyalahkan tapi akhirnya nggak mau sholat. Oh, nggak sholat tarawih saja sebenarnya dosa apa enggak? Ya nggak dosa, apalagi masih sholat, itu luar biasa pasti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau sudah datang dengan pendapat baru, kemudian nyalah-nyalahkan pendapat yang sudah terjadi di masyarakat, ya akhirnya timbul permasalahan di situ. Pasti orang-orang yang tinggal di tempat itu ya menolak, ya dianggap aliran sesat, padahal nggak sesat, kan kayak gitu akhirnya, karena ya sifatnya itu. Makanya usahakan kalau kita memiliki pendapat yang berbeda, tetap lakukan pendapat kita, tetapi tetap kita harus menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Dan ulama fikih itu sadar tentang persatuan meskipun beda pandangan. Ya, jadi apa? Kalau mau beda ya silahkan. Tetapi ya harus dijaga, jangan sampai menonjolkan itu di depan khalayak. Ini yang paling benar, ini yang paling sunnah. Jangan sampai. Boleh beda, silahkan amalkan. Makanya ada sebuah kaedah yang berbunyi al-khuruj minal khilaf aula wa afdol. Keluar dari perbedaan adalah lebih utama dan lebih baik. Jadi yang lebih utama sebenarnya wis menyatu dengan kebiasaan di tempat itu. Kalau tempat itu biasanya kunut, kunut. Kalau biasanya tempat itu nggak kunut, wes gak usah aneh-aneh, gak usah kunut. Ikuti imamnya itu. Nah itu sebenarnya yang lebih afdol. Meskipun seandainya ada yang berbeda pun itu juga tidak masalah. Yang penting itu tidak menyalahkan. Makanya ya kalau ulama-ulama terdahulu itu memberikan contoh yang baik kepada kita. Dan itu yang seharusnya kita amalkan, yang dicontohkan oleh sahabat, yang dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu. Seperti contohnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini tegas pendapatnya, menyatakan musafir afdolnya kalau sholat qosor. Itu pendapatnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Beda pendapat Utsman bin Affan. Katanya Utsman bin Affan, yang afdol ini sholatnya sempurna selama masih bisa. Nek zuhur yang 4, asar yang 4. Beda dengan Abdullah bin Mas'ud, zuhur ya 2, kalau asar ya 2 dikosor. Tapi ternyata suatu hari Abdullah bin Mas'ud bermakmum kepada Utsman bin Affan yang kebetulan jadi imam, yang kebetulan sama-sama sedang perjalanan. Utsman bin Affan berpegang pada pendapatnya, sholatnya tetap 4 rakaat. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Ternyata Abdullah bin Mas'ud mengikuti apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, ikut 4 rakaat juga. Padahal pendapat yang dipegang yang afdol adalah 2 ketika sedang perjalanan. Ditanya, ada yang nanya,
Hei Ibnu Mas'ud, kenapa kamu kok gak sesuai dengan pendapatmu yang mengatakan yang afdol 2, kok malah ikut Utsman yang sholatnya sempurna? Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan al-khilafu syarrun, berbeda itu buruk ya, selama itu punya pegangan ikuti saja, nggak apa-apa. Itu contoh dari ulama-ulama terdahulu. Nah, kalau ini contohnya dari para sahabat. Nah, kalau para sahabatnya saja ya enak, toleransinya luar biasa kayak gini, apalagi kita yang bukan sahabat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjut biar gak ngantuk, ada pertanyaan sampai di sini? Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo Bah, silakan Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, nggih Bah. Salat sunnah. Yang rawatib itu kan ada pendapat 10, ada yang 12. Nah, kira-kira yang lebih ini apa? Dan pahalanya gimana? Ya, sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salat mutlak, salat rawatib. Salat rawatib ada yang 10, ada yang 12. Tentunya sholat mutlak dan sholat sunnah rawatib itu beda ya, tentang sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah rawatib. Kalau sholat sunnah mutlak tidak bisa dilakukan di waktu-waktu yang dilarang. Habis subuh gak boleh, habis asar gak boleh. Contoh sholat sunnah mutlak ini apa? Sholat hajat, itu sholat sunnah mutlak. Sholat tasbih, sholat sunnah mutlak. Sholat taubat, itu sholat sunnah mutlak. Atau niat tanpa nama, saya sholat sunnah 2 rakaat, itu sholat sunnah mutlak. Berbeda dengan sholat sunnah rawatib. Kalau sholat sunnah rawatib itu istilahnya qobliyah dan ba'diyah, mengikuti sholat fardu. Makanya pernah saya katakan sholat ba'diyah isya itu lebih afdol daripada sholat tarawih. Sholat ba'diyah isya bisa menyempurnakan sholat isya, tapi tarawih tidak bisa menyempurnakan sholat isya. Pernah kan saya jelaskan? Nah, tentang sholat rawatib, sholat sunnah rawatib itu ada berapa rakaat? Ulama beda. Yang pertama mengatakan jumlahnya adalah 10 rakaat. 10 rakaat ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa sholat sunnah rawatib itu adalah 10 rakaat. Apa saja yang 10 rakaat itu? Yang 10 rakaat diantaranya adalah 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah duhur, apalagi 2 rakaat ba'diyah duhur, apalagi 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Totalnya 10 rakaat. Ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Hukumnya adalah muakkadah, sangat ditekankan. Rasulullah tertinggal, diqadha oleh Rasulullah ya. Makanya pernah saya sampaikan, Rasulullah biasanya itu tidak pernah meninggalkan ba'diyah duhur. Tiba-tiba habis sholat kok ada tamu sampai asar, ba'diyah duhurnya belum dikerjakan. Akhirnya sholat asar sudah tiba, ya sholat asar, kemudian pulang. Setelah pulang Rasulullah sholat 2 rakaat. Salah satu istrinya bertanya, ya Rasulullah, katanya sholat ba'diyah asar tidak ada, kok sholat ba'diyah asar? Ini bukan ba'diyah asar, tapi ini adalah sholat ba'diyah duhur yang tadi belum sempat saya lakukan setelah asar, padahal waktu yang dilarang. Tapi boleh untuk apa? Mengqadha.
Ya, itu saking muakkadahnya, saking ditekankannya. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Imam Hanafi itu berpendapat 12 rakaat. Bedanya apa? Yang qobliyah duhur 4. Yang qobliyah duhur kalau Imam Hanafi 4. Jadi totalnya berapa? 12. Qobliyah subuh 2. Qobliyah duhur 4. Ba'diyah duhur 2. Ba'diyah maghrib 2. Ba'diyah isya 2. Totalnya 12. Apa keutamaannya? Keutamaannya sama-sama bisa menyempurnakan sholat wajib yang dilakukan. Terus yang afdol mana? Ya, yang afdol itu kita tambah dengan yang ghairu muakkadah, yang tidak disebutkan, bukan berarti tidak sunnah. Sebenarnya yang tidak disebutkan banyak, cuma Nabi pernah meninggalkan. Yang tadi disebutkan itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kalau secara keseluruhan, coba kita hitung berapa rakaat kira-kira? 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum duhur berapa rakaat? 4. Setelah duhur berapa rakaat? 4. Sebelum asar berapa rakaat? 4. Sebelum maghrib berapa rakaat? 2. Setelah maghrib berapa rakaat? 2. Sebelum isya berapa rakaat? 2. Setelah isya berapa rakaat? 2. Totalnya berapa? Sebenarnya itu yang paling afdol, Bah. Ya, yang muakkadah dilakukan, yang nggak pernah ditinggalkan, yang ghairu muakkadah, yang pernah ditinggalkan, yang juga pernah dilakukan, juga dilakukan. Gitu, ya. Itu tentang salat sunnah rawatib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Filenya hilang ya. Mendengarkan Haji Adinda itu salah ya? Apa? Sebelum asar itu katanya mutlak. Sebelum asar Ya. mutlak. Ya. Nah, terus termasuk yang lain-lain, termasuk ini bukan muakkadah, ghairu muakkadah. Bukan mutlak. Itu disebutkan oleh Imam Ghazali. Bahkan ada hadisnya, salat Rasulullah itu salat 4 rakaat. Tapi tidak selalu. Itu ghairu muakkadah karena pernah dilakukan, pernah juga bukan. Salat sunnah mutlak gak ada nama qobliyahnya. Ya salat sunnah aja 2 rakaat. Tapi itu tetap masuk salat sunnah rawatib qobliyah. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Monggo, Bah. Pertanyaan terbaru ini. Masjid sementara dibuat kota ada kita ini karena memang di depan masjid yang baru itu sudah arahkan. Bagus ini. Tadi saya masuk langsung tak cek. Iku kok miring ini. Buka aplikasi NU online, sudah pas, cocok ini. Ini justru bagus ya, disesuaikan arah. Tapi yang pas Jumat, kendalanya kalau pas Jumatan umum banyak stok. Jadi Jumatan pertama itu masih dibiarkan. Nah, kondisi membiarkan kita lurus itu apakah bermasalah atau enggak? Harusnya sudah tertata seperti ini, ya. Jadi kalau kita sudah tahu arah kiblatnya agak miring, ya jangan dibiarkan lurus, ya. Kita sudah tahu membiarkan orang menghadap ke arah Afrika Selatan misalkan ya. Coba kalau misalkan lurus, tembusnya kemana? Jangan-jangan Afrika Selatan ya. Ghana loh, apalagi tembus Ghana. Ini saya cek tadi, saya pas duduk arah kiblat pas ini. Tak pas kan itu pas banget. Jadi ya wes langsung ketika Jumatan langsung miring, atur miring, nggak apa-apa. Meskipun ininya apa karpet kayak gini, kasih rafia, seret, nggak apa-apa. Ya, jangan dibiarkan gini baru diatur, jangan. Sudah dari awal seperti ini, Mbak. Itu justru lebih bagus. Ya, karena kita sudah tahu arah kiblatnya. Kalau masjidnya sudah langsung miring berarti. Ya ini niru masjid yang dibongkar. Oh, yang dibongkar itu, nggak apa-apa, sip itu, Pak. Ini fondasinya sudah ke Iya. Berarti wes sudah gini berarti ya. Kan ada musola yang cuma ngadep ke barat, ya kan? Sehingga softnya dimiringkan. Lebih baik kan masjidnya musola nih miring jadi rapi. Ini kan sementara, bagus tapi ini sudah miringnya pas.
Saya marah, saya kira ini ngadepnya ke utara. Saya kira, iki kok masjidnya ngadep ke utara, makanya tak cek. Iki nggak salah tak, bener ternyata. Jadi saya yang bingung. Saya yang bingung arah. Saya kira ngadep utara, ternyata bener. Monggo, ada pertanyaan yang lain, silakan. Monggo, monggo Mbah, silakan Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan Jumatan, Ustaz. Kalau di tempat kita ini satu kali adzan. Jadi kalau kesempatan misalnya mau kopiah, Jumat itu kan tidak kayak yang dua adzan itu kan bisa bareng gitu ya. Misalnya kalau kita datang pas adzan, sebenarnya kita langsung sholat atau menunggu adzan selesai. Karena kalau sepengetahuan saya kalau mendengarkan khutbah itu mungkin lebih wajib daripada mendengarkan adzan maksud saya. Lebih baik saya waktu adzan ini saya sholat walaupun adzan masih berlangsung atau nunggu adzan selesai dulu baru saya sholat sunat. Oh gitu. Ya. Oke. Ntar dalilnya tak keluarkan sekalian. Tadi ketutup soalnya. Tentang sholat Jumat. Saya tanya dulu, ketika kita datang posisi khotib sudah di mimbar, bukan adzan. Saya tanya, kita duduk atau sholat? Duduk apa sholat? Khotib lagi berkhutbah, kita datang telat. Duduk atau sholat? Sholat. Sebenarnya berdiri lah, makanya ini sebaiknya sholat atau nunggu. Enggak duduk ya, kalau selama ini. Berdiri menunggu adzan. Menunggu adzan atau langsung sholat saja. Iya, yang itu nanti pertanyaan yang kedua. Yang saya tanya ini dulu, saya pancing dulu sambil buka loading kan. Tak pancing dulu. Kalau kita misalkan datang, khutbah sedang berlangsung, yang kita lakukan duduk atau sholat sunnah? Sholat. Duduk apa sholat? Sholat. Rasulullah pernah nyuruh orang masing duduk suruh sholat dulu. Ya. Jadi yang dilakukan ternyata sholat. Padahal menurut pikiran kita antara sholat sama khutbah lebih wajib mana? Itu kan pikiran kita loh ya. Yang kita ikuti itu pikirannya siapa? Rasulullah. Jadi loh, khutbah lebih wajib, saya duduk. Loh, Rasulullah itu nyuruh orang yang duduk suruh berdiri sholat, tapi sholatnya disuruh apa? Ringan. Jangan kelamaan, sing dibaca amma yatasaalun. Ya, abasa wa tawalla. Khutbah selesai sak Jumatane baru sholat sunnah, itu yang salah. Baca yang wajib-wajibnya saja. Jadi yang menurut pikiran kita seharusnya duduk mendengarkan khutbah, ternyata apa? Rasulullah masih nyuruh untuk sholat. Dan dalilnya itu jelas. Ya, itu dalilnya jelas. Terus bagaimana kalau misalkan kita mendengar azan? Nah, kalau misalkan masih orang yang duduk aja disuruh bangun untuk sholat sunnah, sedangkan kita datang pas azan, coba kira-kira dengarkan azan atau lagi sholat sunnah? Gimana enaknya? Yang kita lakukan biasanya apa? Karena kita dua-duanya tapi ada pendapat. Bahkan ada yang saling menyalahkan gitu. Nah, itu sing salah iku ya. Jadi sebenarnya dua pendapat ini memang ada. Dua pendapat ini memang ada. Ada yang langsung sholat meskipun azan sedang berkumandang. Kenapa? Sudah masuk waktunya. Ya. Karena kalau misalkan masuk waktu sebenarnya lagi azan duhur terus saya sholat duhur, boleh nggak? Lagi azan belum selesai terus saya sholat duhur, boleh nggak? Sebenarnya boleh. Kenapa? Azan itu cuma apa? Sunnah saja. Makanya ada yang berpendapat karena kita harus langsung mengikuti khutbah, ya, sedangkan Nabi itu menyuruh untuk sholat sunnahnya ringan, maka pendapat yang pertama mengatakan apa? Dia langsung sholat meskipun azan berkumandang, kemudian langsung duduk dengarkan khutbah. Pendapat pertama.
Ada lagi yang memang berpendapat yang kedua, loh ya sekalian aja wong sunnah berdiri saja, baru ketika selesai adzan selesai langsung. Nah, ini pendapat yang kedua. Terus mana yang mau dipakai? Monggo, itu sama-sama benar. Ada pendapat ulama satu, pendapat ulama dua. Sing salah itu, sing nyalahkan itu, kono ini langsung aja. Loh, sunnah berdiri itu saya nggak ngerti ilmu fikih. Karena apa? Ketika berbicara ilmu fikih pasti di dalamnya ada perbedaan. Pilih yang mana saja. Yang penting usahakan tetap sholat sunnah. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Saya sebelum jadi ketua takmir, sudah masuk jadi pas lagi azan saya pasti sholat. Begitu saya jadi perdebatan. Mereka langsung negur bahkan imam Jumatnya negur. Negur. Kenapa waktu adzan sholat? Daripada ribut, kita ingat gitu. Berarti imamnya karena memang jadi sorotan. Jadi perilakunya berubah. Berarti imamnya pakai pendapat yang azan jangan sholat dulu. Nah, gitu. Kalau dosen kayaknya nih. Berarti kebetulan berarti kebetulan dosen yayanya pakai pendapat azannya didengarkan dulu baru sholat. Dan itu loh, iya, maksudnya azan dulu. Habis selesai azan baru sholat. Berarti kan dosennya pakai pendapat yang itu, ya kan? Yang dengarkan azan dulu baru sholat sunnah. Benar? Lah iya, ini saya sampaikan. Berarti sang dosen pakai pendapat yang itu. Saya sampaikan. Berarti sang dosen pakai pendapat yang kedua. Nah, maksud saya gitu. Sedangkan bukan berarti pendapat yang satu salah. Faham maksudnya? Karena apa? Nabi saja ke sholatnya itu disuruh agak percepat. Ya, sedangkan azan tanda masuk waktu saja. Nah, itu pendapat pertama. Sang dosen pakai pendapat yang kedua. Betul nggak apa yang disampaikan sang dosen? Ya betul. Salah nggak yang dilakukan abah yang lagi sholat pas azan? Ya nggak salah. Paham maksudnya? Nah, gitu loh. Gitu. Kenapa? Memang ada dua pendapat. Ya kalau saling paksa, lu sing bener iki, ribut kan akhirnya. Ribut enggak? Ribut. Enggak sholat akhirnya pulang. Ya ngambek. Kayak gitu loh. Jadi kita harus tahu, oh Allah ada dua pandangan. Berarti sang dosen pakai pendapat kedua, abah pakai pendapat ke satu, gitu loh. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo. Lanjut dulu. Lanjut. Yang berikutnya adalah jadi contoh yang pertama itu adalah Abdullah bin Mas'ud ketika berbeda dengan Utsman bin Affan. Ada lagi contoh lain Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini berpendapat kunut subuh sunnah ab'ad. Artinya apa? Kalau lupa dianjurkan sujud sahwi. Tapi ternyata suatu ketika dalam sebuah perjalanan mampir di sebuah masjid yang dekat dengan makamnya Imam Abu Hanifah. Kebetulan masjid itu pengikut mazhab Hanafi, yang biasanya ketika sholat subuh tidak melakukan kunut. Imam Syafi'i mampir mau sholat subuh. Loh, pengikutnya mazhab Hanafi ngelihat, wih ada imam besar, gak ada yang berani maju. Akhirnya apa? Dipersilahkan Imam Syafi'i jadi imam pada waktu itu. Murid-muridnya Imam Syafi'i, wah iki bisa-bisa jadi sejarah ini. Bisa-bisa Imam Syafi'i ngajak kunut pengikutnya mazhab Hanafi. Ternyata apa? Imam Syafi'i di rakaat kedua setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah gak kunut, langsung sujud. Ketika selesai pulang di perjalanan, santri-santrinya nanya, wahai imam, lah katanya kunut subuh sunnah, lah kok gak kunut? Loh,
ini kita ini berada di ruangannya, ruang lingkup kawasannya orang-orang yang bermazhab Hanafi. Saya menghargai pendapatnya Imam Hanafi. Maka demi menghargai itu, supaya nggak ribut, nggak aneh-aneh omongannya orang, maka saya ikuti. Karena memang tidak salah. Oh, enak nggak kalau kayak gitu kira-kira? Ya enak. Ya, sebaiknya ya kita ngikut ya. Jadi coba kita biasakan meskipun nggak sesuai ya. Saya apakah selalu ngeyel? Enggak. Di Masjidil Haram enggak kunut. Apakah saya kunut? Ya enggak ya. Kunut sendiri Allahumma hdina, ya malah aneh. Seandainya kunut pun ya pakai kunut yang singkat, Allahumma gfirli ya ghafur ya. Enggak kunut, cuma di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram agak lama. Ya bah ya, bener bah. Di rakaat kedua itu habis sami Allahu liman hamidah, lama, gak sujud-sujud. Dan coba saya baca Allahumma hdini selesai, cukup. Meskipun gak kunut, beda dengan di rakaat pertama. Jadi mungkin ya karena faham ya, imamnya kan ngerti, masa imam Mekah ya gak ngerti, karena faham kalau yang ada di situ adalah kumpulan mazhab-mazhab di seluruh dunia, makanya dikasih kesempatan mungkin bagi yang kunut atau yang tidak gitu. Gini, misalnya ada orang yang mazhab Syafi'i bermakmum ke Hambal atau Imam Malik yang nggak pakai kunut, terus dia masuk, ya dia ketinggalan hanya 1 rakaat, ya loh. Mau tidak mau kan melanjutkan rakaat. Apakah dia mengikuti imamnya atau mengikuti mazhabnya dia? Gimana? Ya. Misalkan saya bermazhab Syafi'i, sholat di Masjid Muhammadiyah misalkan ya kan, nggak kunut. Di rakaat kedua kan nggak kunut kan? Lah terus saya nambah 1. Nah, apakah saya nggak kunut atau kunut? Ya kunut aja bah ya. Karena yang dianjurkan untuk ikut itu kalau kita ikut full ya, supaya orang-orang itu nggak ngelirik. Orang awam itu masalahnya ya beda dengan orang-orang yang sudah ngerti kayak gini. Kalau di Pamekasan, di perkampungan nggak kunut ya nggak sah. Coba bayangkan, lo nggak bohong saya ini, ke aliran opo ya, lo digitukan masalahnya. Makanya ya kita menyesuaikan aja. Sing perkampungan beneran loh ya. Ya. Iki gak kunut iki, aliran sesat. Lo malah digitukan. Nah, daripada diomongin kunut, wong nggak dosa. Ya, wong Imam Syafi'i yang mensunahkan sama Imam Malik. Nah, gitu. Nek perkampungan yang bener-bener awam. Contohnya ya di Madura tempat saya. Ya, kebetulan rumah saya kan Pamekasan, satunya Sumenep. Sumenep itu pun Batu Ampar naik ke atas puncak gunung. Gak kunut, wes dianggap aliran sesat. Oh, hah? Dianggap PKI. Wes ikuti dilihat nek di perkotaan ya kan wes paham, nggak kunut ya nggak popo, kunut ya nggak popo. Ya di perkampungan yang bener-bener awam itu ya beda kondisinya. Wong sendekap gini ay, sendekap popo ini. Langsung gitu kok. Kenapa? Jadi kalau Syafi'i itu harusnya kunutnya 2 kali kalau masuk. Iya, kalau kita misalkan di Masjid NU misalkan ya, kita datangnya di rakaat kedua. Kan kunut. Nah, kunut di rakaat yang pertama yang kita ikuti karena kita masbuk itu kunut karena ikut imam, bukan kunut kita. Nah, kita kan nambah 1 rakaat. Nah, itu kunutnya kita di rakaat kedua, jadi double kunut. Kalau kita mau kunut gitu. Ada lagi? Kalau nggak hafal ya nggak usah baca, bah. Boleh. Jadi bacaan kunut tidak hanya Allahumma hdini fiman hadait. Itu memang yang paling afdol. Apakah boleh membaca doa yang lain? Rabbana atina fid dunya hasanah, itu loh boleh. Jadi misalkan nggak hafal kok jadi imam ya di Masjid NU, ya baca Rabbana atina fid dunya. Paling belakang ya nggak hafal lagi ya. Paling cuma gitu aja. Tapi sah. Paling ya cuma nggak hafal ya gitu. Tapi sah itu. Doanya bebas. Doanya bebas. Tapi yang afdol yaitu Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Ada lagi pertanyaan? Monggo, Bah. Kalau imamnya Ustaz Warno itu kadang-kadang memberi kesempatan jamaah untuk berkunut. Gimana? Kalau Ustaz Warno kan tidak pakai kunut. ya. Tapi dia lama seperti di Madinah. Nah, kita diberi kesempatan untuk kunut sendiri.
boleh diangkat kalau memang ngasih kesempatan ya. Angkat aja nggak apa-apa. Harus mengikuti imam gitu. Jadi yang ngikuti itu yang rukun-rukun ya. Yang rukun-rukun, misalkan imam sujud kita mokso. Nah, kan beda kan? Beda, paham maksudnya? Apa? Saya mau kunut, imamnya sujud. Lah ini yang nggak boleh. Jadi yang innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, imam dipilih untuk diikuti. Nek sujud ya sujud, gitu loh. Ya, kalau imamnya sih berdiri boleh, karena ini sunnah, antara sunnah dan tidak sunnah, bebas kalau ini. Ya, yang rukun itu nggak boleh, sujud ya sujud, berdiri ya berdiri. Nah ini gerakan-gerakan ini yang wajib diikuti. Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin maksudnya Abah itu waktu mengikuti kunut misi harus ngangkat tangan atau enggak gitu? Enggak, dalam hati. Nggak ngangkat tangan pun tetap sah. Ya, ini sunnah kok gini. Kalau Imam Maliki nggak ngangkat, tapi kunutnya itu sebelum ruku. Mazhab Maliki. Kunut nazilah kan? Apanya? Imam dari Hambali kunut nazilah. Kalau Maliki kunut subuh, tapi sebelum ruku. Imam Syafi'i kunut subuh, tapi setelah ruku. Mazhab Hambali kunut nazilah setiap sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh kalau ada bencana, ada peperangan. Hanafi nggak ada kunut. Nah, jadi 4 mazhab beda dan nggak ribut ya, nggak ribut kayak kita. Wis bukan imam mazhab ribut karpe dewe kan nggak cocok ya. Itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Contoh lagi, Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Mekah Masjidil Haram, pernah berkunjung ke Indonesia. Mungkin pernah lihat YouTube ya, tepatnya akhir November 2014. Biasanya ketika ngimami di Masjidil Haram, bismillahnya nggak keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Biasanya gitu kan. Tapi ketika ngimami di Masjid Istiqlal, di rakaat pertama beda, nggak kayak biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba searching ya, Syekh Sudais di Masjid Istiqlal, bismillahnya dikeraskan. Kenapa? Menghormati warga Indonesia yang mayoritas mazhab Syafi'i, seperti yang dilakukan Imam Syafi'i ketika di tempatnya mazhab Hanafi ya, gitu. Harusnya seperti ini, adem. Kalau misalkan tidak mudah menyalahkan itu enak, nggak egois ya. Pokoknya wis manut gitulah, enak kalau kayak gitu. Jadi pernah Ibnu Taimiyah itu sampai mengatakan, siapa yang merasa bahwa dia itu mengikuti Imam Syafi'i itu lebih baik, maka dia tidak boleh mengingkari orang yang mengikuti Imam Malik. Nah, kalau ada orang yang menganggap pendapatnya Imam Malik yang terbaik, gak boleh nyalahkan Imam Hambali. Siapa yang mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal dan mengatakan itu pendapat dia yang lebih baik, gak boleh nyalahkan Imam Syafi'i. Artinya apa? Jadi kalau ada 4 mazhab, sebenarnya menurut mazhab masing-masing pendapat yang paling kuat itu mazhabnya. Menurut mazhab Maliki, pendapat mazhab Maliki itu yang kuat. Menurut mazhab Syafi'i itu yang kuat. Makanya nggak boleh ketika ada yang salah dari pendapat mazhab, itu nggak dosa. Makanya dalam hadis Nabi itu dikatakan, manijtahada fa asaba falahu ajroni. Kalau ada ulama mujtahid berijtihad kemudian betul, dapat 2 pahala. Wa manijtahada fa akhta'a. Kalau ada ulama mujtahid kemudian dia berijtihad kemudian salah, falahu ajrun wahidun, dapat 1 pahala. Sebenarnya gak ada yang dosa. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Contoh kunut. Ternyata setelah diadili oleh Allah, sing bener yang kunut. Berarti yang kunut dapat 2, yang gak kunut dapat 1 pahala. Ternyata yang bener yang gak kunut, berarti yang kunut dapat 1, yang gak kunut dapat 2. Gak ada ditulis dosa, itu gak ada. Dan ini Nabi yang menjamin. Nah, cuma sekarang saja seakan-akan berdosa langsung tempatnya di neraka. Itu sekarang itu ya, di zaman dulu nggak ada yang mudah seperti itu. Makanya kita ya ayolah, gak usah jadi orang yang kaku seperti itu ya, kita tiru ulama-ulama terdahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Ada pertanyaan? Monggo silakan. Tuh, ibu-ibu ada. Monggo, Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat. Di beberapa kesempatan itu gengsi dan anak-anak milenial itu kan pasti lihat running tag gitu. Saat khutbah disuruh dia. Tapi diamnya mereka itu kreatif. Diamnya mereka itu ternyata pegang handphone, main Mobile Legends atau balas WA. Nah itu bagaimana kita menyikapi hal itu? Repot gitu ya. Lisannya dia tangannya bicara gitu. Jadi berbicara sekarang itu nggak harus pakai lisan lah ya. Jari itu juga bisa bicara. Ya, apa? Yaitu bicaranya lewat tulisan itu. Makanya ketika kalau di masjid-masjid NU kan biasanya ada Bilal. Ya apa kan Bilal? Ya ma'asyiral muslimin, ya kan? Ansitu wasma'u, menengo. Ya, dengarkan, wasma'u. Apa lagi? Wa'ati'u rahimakumullah. Pokoknya suruh berdiam, dengarkan. Diamnya di situ ya diam segalanya. Bukan cuma mulut saja. Tangan, zikir saja itu menghilangkan pahala. Ketika khutbah kok zikir, loh, hilang pahalanya. Meskipun sah. Pahala, ya pahala sholat Jumat. Pahala sholat Jumat ya, tapi ya sah. Beda ya. Sah tanpa pahala ya ada. Atau baca Quran, hilang pahalanya. Sia-sia sholat Jumatnya. Fala Jum'atalah, kan gitu kan. Maka gak ada Jumat, tidak sempurna Jumatnya. Ngingatkan orang yang lagi ngomong, loh, itu hilang itu pahalanya. Caranya gimana? Ingatkan sebelum khutbah. Monggo HP dikumpulkan terlebih dahulu ya. Ya nggak mungkin juga ya. Belum datang malah ya, datangnya pas khutbah. Itu ya harus cari solusi. Ya apa takmirnya sing pinter? Apa? Diumumkan ya. Diumumkan. Nah, kalau sudah ngumumkan ya sudah. Nah, itu masalahnya ya. Ada tulisan minimal ya. Kalau kita kan nggak bisa ngumumkan saat khutbah. Ada tulisan yang mungkin bisa dibaca. Mohon ketika khutbah dilarang main HP, dilarang ini. Oh ada ya, tapi nggak dibaca kan? Orang-orang sibuk baca HP masalahnya. Ya sudah. Intinya usahanya takmir ya. Masalah orang yang datang telat ya urusannya dia. Intinya kita jangan mengingatkan. Kecuali dalam keadaan darurat, ada sesuatu bahaya, itu boleh. Lebih baik tidur ya? Ya nggak baik juga tidur ya. Tidur ya nggak baik juga meskipun sah. Karena apa? Tidur nanti mengurangi jatah 40 orang. Jadi yang dihitung 40 orang kalau dalam mazhab Syafi'i itu orang yang bangun lah, yang mendengarkan. Ternyata 40 orang tidur kabeh, dianggap gak cukup sholat Jumatnya. Ngulang sholat duhur. Sing hadir 100, turu kabeh. Sing melek cuma 5, dianggap gak cukup dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau masih ada 40 ya saya aman gitu ya. Aman. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain kan ada yang 4 cukup. Mau dijelaskan yang tidak Syafi'i Ustaz. Ya itu, ada yang 4 cukup, 12 cukup. Mazhab Maliki, Hambali, Hanafi. Yang paling kenceng kan mazhab Syafi'i, 40 minimal. Nah, masjid ini darurat, kalau ada beberapa ya laksanakan. Jadi waktu corona dulu lagi hot-hotnya, sesi kedua yang sangat bahaya kayaknya gitu. Masjid yang saya kebetulan ketua takmirnya, saya tutup. Ya diprotesi wong. Ya siap-siap diprotesi namanya. Ditutup tentunya Jumatannya nggak ada. Ya kita ikut pemerintah. Kan sing nanggung dosanya ya pemerintah, misalkan dosa. Ya sholat Jumat di rumah masing-masing diganti dengan sholat duhur, gak apa-apa itu, diikuti fatwa itu. Tapi kalau saya tetap sholat Jumat. Sholat Jumatnya di mana? Di perumahan saya. Karena sholat Jumat itu nggak harus di masjid. Ya, yang berpendapat wajib di masjid, sholat Jumat itu hanya mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi boleh di tempat manapun, di musola sah. Yang penting mengikuti syarat dan rukun dan ketentuan-ketentuannya. Makanya saya sholat di salah satu rumah warga dan musola. Tapi yang ikut cuma 12 orang.
Gak sampai 40. Kalau seandainya saya pakai pendapat di luar mazhab Syafi'i, cukup sholat Jumatnya sah. Tapi karena saya berpegang pada mazhab Syafi'i, saya tetap khutbahnya singkat, cuma 3 menit. Tetap dilakukan sholat Jumat. Habis sholat Jumat langsung berdiri untuk sholat duhur. Kenapa? Sholat tidak tercukupi. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i gak sampai 40, langsung berdiri sholat duhur. Gitu, Pak. Dulu, sekarang wes dibuka. Ya. Ya, monggo. Definisi kondisi darurat itu misal kayak tadi ngomong atau kondisi pas lagi Jumatan. Suasana darurat seperti apa yang tertoleransi supaya Jumatalahnya itu masih tetap aman. Misal contoh. Saya pernah kondisi tertentu waktu Jumatan, sebetulnya waktunya saya jemput anak saya. Mau nggak mau kan saya bawa HP itu, kasihan dia kan. Saya gojekin, saya melangkah nih kayak apa jari saya untuk menggojekkan anak itu. Daripada saya juga nggak konsentrasi. Apakah kondisi seperti itu masuk kategori darurat atau seperti apa? Iya. Kalau nggak terlantar juga ya. Saya cuma ngecek gojeknya. Pura-pura nggak lihat gitu ya pas ngecek. Padahal Allah ya tahu nggak. Darurat pribadi. Ya kita lihat kondisinya Abah. Sebenarnya gojeknya bisa dilakukan sebelum khutbah atau enggak, atau kelalaian Abah sehingga mau nggak mau melakukannya saat khutbah. Bisa enggak Bah kira-kira kalau dilakukan sebelum khutbah mencet gojeknya? Tidak mungkin. Oh gitu. Ya bismillah gitu Bah ya. Saya nggak iso nilai. Jadi yang contoh darurat itu misalkan anak saya juga dengar juga. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Wes bismillah istighfar. Iki darurat wes biar Allah yang nilai Pak ya. Ya, saya kan bukan malaikat jadi nggak iso nilai. Jadi contoh yang darurat ya yang contoh yang di kitab-kitab. Misalkan ada najis di situ, orang mau duduk ada najis digeser. Masih boleh Om. Masih boleh. Ada najis Mas, geser. Nah, ini darurat. Atau ada sesuatu ular misalkan, ular boleh nggak apa-apa ya, jangan dibiarkan katanya Ustadz nggak boleh pakai, mati orangnya. Jadi darurat yang contohnya itu seperti itu. Yang itu ya mudah-mudahan Allah nulisnya darurat ngono aja ya. Iya, kita ya nggak usah menyusahkan. Mau bilang darurat nanti nggak diundang lagi nanti. Biar mikir sendiri. Oke, ada pertanyaan yang lain? Sudah ya, sudah jam 5.26 kayaknya. Sudah. Ada pertanyaan? Kalau ada, monggo boleh. Cukup. Oke. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Dan untuk materi kali ini ya mudah-mudahan ya kita jadinya enak gitulah, damai. Ketika melihat perbedaan, karena saya lihat di Baitul Jannah kan banyak yang beda ya. Lanjutkan aja nggak apa-apa. Beda boleh, yang nggak boleh itu ribut ya. Masalah kunut gak kunut, masalah sholat tarawih 28, wes gak apa-apa. Sholat masing-masing, habis itu guyub maneh, makan bareng maneh, itu jauh lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.